Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama ya nggak ngevlog ya, karena bingung juga mau ngisi apa gitu ya kan. Jadi ini baru pulang dari ini ya, dari adalah ada kegiatan gitu kan. Oke, jadi ya, ini lagi masa PPKM ya. Jadi katanya sih di Medan ini karena lagi masa PPKM, jadi lampu kota ini matiin. Ginilah, ini nggak kebayang sih kalau misalnya tengah-tengah malam gitu kan, jalan sendiri tempat kayak gini, segelap ini gitu kan. Jadi ya cemana lah kan. Banyak sih kata-katanya itu banyak yang nggak setuju gitu. Cuman ya mungkin inilah salah satu usaha pemerintah biar orang juga malas untuk keluar malam gitu kan. Nah, soal PPKM ini gimana ya, sebetulnya nggak salah, bagus sih kan, kita mau memutus rantai COVID-19 ini yang nggak kunjung usai di Indonesia ya. Karena nengok di luar negeri kayak orang itu udah enak lah pokoknya, nggak perlu make masker lagi, terus untuk keluar juga udah bebas, udah lumayan ya. Paling kalau kayak Australia kemarin, karena tiba-tiba melonjak, kalau nggak salah tiba-tiba orang itu lockdown semua, itulah yang melonjak minimarket gitu kan. Tiba-tiba orang semua ini belanja panik lah istilahnya, belanja panik, nyediain stok karena takut nggak dapat lagi belanjaan. Karena kalau yang kuperhatikan, kemungkinan kalau udah kayak gitu ya, kemungkinan besar supermarket segala macam tuh, tempat-tempat belanja itu ditutup gitu kan. Ya kita tengoklah ini yang selama PPKM ini juga gitu sih. Selama PPKM ini gitu, Indomaret, Alfamart itu tutup ya, walaupun pajak tetap buka. Kenapa? Karena kok rasanya pajak tutup gitu bagi orang Indonesia yang nggak biasa makan roti, nggak biasa makan apa, biasa makan beras kan, lauknya dari mana gitu, nggak mungkin di stok ya kan. Pasti di stok ini ada skalanya, misalnya 3 hari, 4 hari. Jadi kok kelamaan pun kan ya bisa jadi ya, paham lah, kalau lama-lama di kulkas kan pasti kurang enak juga gitu. Terus apa ya yang kadang buat nggak kesal sih sebetulnya, cuman kayak agak risih aja gitu nengok semua ini kan ditutup gitu kan. Nggak masalah sih sebetulnya ya, memang aku nggak munafik gitu kan, aku memang suka nongkrong juga kan malam-malam gitu kan. Ya agak berefek lah, karena gara-gara itu jadi nggak bisa nongkrong lagi gitu-gitulah. Jadi batas tutup kafe jam 7 tutup gitu kan. Cuman ya namanya juga kita mau memutus tali rantai, pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Cuman ya nggak bisa juga sih sebetulnya, karena kan beberapa personal itu cari makannya dari situ. Kayak keluarga saya, ada salah satu keluarga saya dia buka toko perabotan. Ada beberapa keluarga saya lah, bukan salah satu, beberapa keluarga saya buka toko perabotan. Itu masih pagi tapi udah ditutup gitu kan. Ya gimana ya, sementara orang itu pencariannya dari situ gitu kan, tapi kok ditutup kayak gitu. Cuman lah coba gitu, banyak angka kemiskinan meningkat gitu. Terus banyak orang yang bingung harus ngapain gitu. Ya pokoknya amit-amit lah ya, jangan sampai kejadian tahun 98 ya, yang gara-gara ditutupi gitu kan, jadi orang semua menjarahi orang-orang Tionghoa, orang Cina gitu. Jadi dijarahi orang-orang Cina itu kan nggak baik kesannya gitu kan. Cuman
Ya bisa dibilang juga itu salah satu antisipasi pemerintah. Kembali ke tadi kan, Eh, kembali ke tadi, gimana kalau misalnya orang itu kok kelaparan cuman gara-gara satu virus, ya orang banyak yang mati bahkan lebih dari penyebab virus itu sendiri gitu. Bayangkan aja lah gitu. Ya kayak banyak beberapa kasus, kayak ada orang India yang di mana itu ya, ada tersebar videonya. Dia bilang gini, uang kontrak toko saya sekian gitu kan, terus anak saya ada 5 gitu kan. Jadi gimana saya menghidupinya, gimana saya, sementara uang sekolah jalan terus gitu, gimana saya menghidupinya gitu, gimana saya membayar uang sekolah itu, kecuali pemerintah pihak atasan mau membayari, mau menanggung jawab gitu. Ya masa iya kita ngorbankan ratusan juta orang cuman karena ya kita memikirkan dari satu sudut pandang gitu kan. Saya nggak bilang itu salah ataupun itu benar gitu. Saya nggak bilang. Tapi ya sama-sama paham lah, kayak misalnya kafe kan, misalnya bukanya oke lah jam 4 misalnya, tutup jam 10 ditutup gitu. Itu kan bisa gitu kan. Terus atau paling apalah jam 9, jam 8 gitu-gitu. Nggak harus langsung jam di situ di situ ini langsung apa kan, nggak harus gitu. Jadi ya sama-sama inilah, sama-sama memaklumi gitu kan, karena manusia sekarang butuh kemanusiaan gitu kan, butuh kemanusiaan. Apalagi saya yang paling nggak senangnya nengok ada satpol pp di daerah mana, Sulawesi atau mana, itu memukul seorang perempuan yang kebetulan saat itu sedang hamil gitu, sampai katanya pecah ketubannya gitu kan. Ya sampai orang tua dari pihak laki-laki itu kena serangan jantung gitu kan. Jadi kayak pembantaian lah bisa dibilang. Cuman ya saran saya agak lebih berkemanusiaan lah gitu kan, karena kita sama-sama manusia, sama-sama masyarakat. Kalau bukan aparat yang menolong masyarakat, siapa lagi gitu kan. Karena kan apa sih sebetulnya fungsi aparat itu di hadapan masyarakat? Ya itu saja sih menurut saya. Nah jadi kalian dukung nggak sih PPKM ini gitu kan? Kalau aku ya 50-50 lah. Karena kan pasti semua warga Indonesia pengen ya ini corona ini cepat usai, jadi kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya gitu. Sorry lah ya, agak belepotan kayaknya suaraku, bahasaku ya agak kurang bagus. Karena aslinya juga nggak banyak ngomong gitu kan. Ya paling ke orang-orang terdekat aja lah. Nah jadi masalah pedagang ini ya, itu aja lah paling nggak, kalau bisa diselesain gimana solusinya gitu kan. Karena semua orang dukung asalkan hidup dia nggak terancam gitu. Kalau ini kan termasuk hidupnya udah terancam gitu, karena dia nggak punya biaya hidup, sementara sekolah meskipun online tapi biayanya tetap segitu gitu kan. Nah ya mau nggak mau harus survive lah gitu kan. Jadi ya itu sih yang buat chaos saya rasa gitu kan. Nah maka dari itu kayak ini banyak lagi sih yang balik buka kayaknya. Setelah razia tadi razia sempat tutup, kulihat gini. Sekarang udah banyak sih balik yang buka, walaupun take away semua sih, semua take away kayaknya. Semua take away gitu.
Ya sebetulnya nggak masalah gitu kan, karena ya namanya sumber pencarian utama ya, kita juga nggak bisa ngelarang gitu kan. Terus di satu sisi mereka juga butuh makan, butuh bayar ini bayar itu segala macam. Jadi ya udahlah, sama-sama paham aja lah. Kayak ini pun masih rame sih saya rasa. Masih normal. Ini udah jam 10.55 ya. Jam 10.55. Nah, masih serame ini ya. Kalau kayak di Jakarta sih nengok yang YouTuber itu ya, motovlogger itu nengok betul kayak kota mati gitu, sunyi kali gitu. Paling orang yang beberapa yang kayak kantornya masih aktif, cuman nggak banyak gitu, nggak sebanyak ini gitu. Ya dah, kalau ini nggak rame, ini jalan gelap belum, karena ya tadi saya bilang tadi kan, apa namanya, lampu kota dimatiin katanya gitu. Saya juga tadi baru sadar gitu, padahal udah beberapa kali keliling tadi, cuman di ujung saya baru sadar setelah bilang kawan gitu kan, ini lampu kota dimatikan katanya. Iya gitu, kok patut lah, kok gelap kali, kirain karena memang udah tutup semua, rupanya bukan gitu. Ya beginilah suasananya, suasana PPKM di malam hari kota Medan gitu kan. Nih bannya licin pula, aku takut cornering tuh, lurus takut apalagi cornering ya kan. Jadi hati-hati aja lah, stay safe, ride safe so you can ride again. Oke, sabi. Ini mau lewat atas takut ditutup, lewat bawah ngeri-ngeri sedap. Coba aja lah ya. Ini orang Medan pasti tahu ini tempatnya, mungkin nggak tahu ya kan. Underpass apa? Underpass titik kuning Seramaji ya. Mari kita belok, markibel gitu ya. Wah, ditutup juga jalan ini STM. Sering sih ditutup itu memang. Cuman ini karena PPKM jadi lebih banyak yang ditutup, kayak jalan USU tadi ditutup, jalan ini flyover Jamin Ginting yang mau ke arah USU. Nah itu juga ditutup, jadi tadi harus muter lah kalau mau ke situ gitu kan. Ya, oh iya, ini udah mau raya haji ya. Kalian yang merantau gimana? Bisa pulang kan? Seharusnya sih bisa gitu. Yang penting kita tuh harus udah vaksin gitu lah. Paling nggak ada sertifikat vaksin dosis pertama lah mungkin kalau nggak salah ya. Atau enggak antigen, swab antigen nggak salah namanya, lupa saya. Jadi ya kalau mau cepat-cepat COVID ini selesai, udahlah vaksin aja lah gitu kan. Saya memang jujur setelah vaksin kemarin drop ya, sempat drop tapi nggak terlalu parah separah kayak kawan saya drop sampai nggak bisa bangkit atau harus tiduran gitu kan. Kalau saya nggak sampai gitu, sempat sih keluar juga sama kawan ya walaupun ujungnya apa namanya, ujungnya juga harus ketiduran di rumah kawan gitu. Tapi ya sebatas itu aja sih, lemas selama 2 hari ya, saya lemas gitu masalah. Tapi yang gak usah takut, namanya kita masukkan obat gitu, imunnya lumayan tinggi mungkin ya,
imun untuk apa? Oh, imun di dalam obat itu atau apa namanya, antibiotiknya lah, antibodinya bagus gitu. Jadi itulah yang buat kita sementara drop gitu kan. Ya gimana, iri nggak sih kalian gitu kan nengok orang Eropa kemarin, Piala Eropa gitu, semua udah bisa beli tiket untuk nonton gitu. Rame sih, rame, penuh, saya lihat penuh, rame gitu kan. Gimana kok kayak gitu, iri nggak sih gitu kan. Orang itu katanya tiket itu dibeli dengan syarat ada uang sama vaksin, ada sertifikat vaksin gitu. Jadi orang itu udah nggak pakai masker lagi, udah bisa nonton bola bareng lagi gitu, nggak harus nonton daring dari online, dari TV segala macam gitu kan. Itu saya rasa sebuah kepuasan sih, karena memang dari dulu, dari awal corona saya rasa memang luar negeri ya yang paling banyak protes ya, karena kan kayak apa namanya, pakai masker itu orang pakai masker itu hanya untuk orang sakit gitu-gitu lah makanya. Nah kan saya lihat-lihat di berita gitu kan, kayak gitulah, banyak yang demonstrasi gitu kan. Jadi akhirnya itulah, setelah mereka divaksin ya nggak ada yang pakai masker lagi, yang pakai masker untuk orang yang flu, batuk, sekarang yang terkena virus lah, virus ringan, virus berat, istilahnya bisa kita bilang yang kesehatannya kurang. Intinya kalau dari saya sih untuk kayak gitu, banyak-banyakin vitamin, banyak makan buah, olahraga lah kalau bisa, sebisa mungkin, sesempat mungkin gitu, olahraga sebaik mungkin. Ya nikmati aja lah, karena kita nggak bisa, mungkin ini cobaan ya, cobaan ujian, kita terkena wabah seperti ini gitu, seluruh dunia terancam gitu kan. Tapi ya bagaimana kita harus menyikapinya, kembali ke diri kita sendiri gitu. Karena yang tahu diri kita sehat itu cuman diri kita gitu. Jadi ya udahlah gitu aja lah pokoknya gitu kan. Banyak minum vitamin, sehat-sehatkan lah, jangan sampai lemas. Kalau lemas sedikit sebaiknya istirahat. Yang kerja jangan terlalu dipaksain kerjanya, yang belajar ya diatur waktunya gitu. Jangan banyakin tidur, jangan juga terlalu diporsir kerjanya gitu kan. Ya diatur lah, pandai-pandai lah kan. Oke, karena yang saya bilang sudah mulai tidak nyambung. Nah ini kemarin Satpol PP-nya itu sampai ke dalam sini loh gitu. Saya juga terkejut gitu. Ada sih memang kafe dekat rumah saya gitu kan. Sampai ke dalam sini apanya? Satpol PP-nya. Jadi gitulah, kita lihat aja ke depannya kayak mana. Mudah-mudahan aman lah ya kan, aman lah, cepatlah selesai COVID ini gitu kan. Kalau bisa pun beberapa apa namanya, kok bisa sehat-sehatkan tubuh biar bisa vaksin. Jadi setelah vaksin mudah-mudahan pemerintah mau meniadakan PPKM, segala macam prokes. Jadi kita udah bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Itu aja sih sebetulnya intinya. Kita semua ini pengen kebebasan, kita pengen beraktivitas sebagaimana kalanya manusia gitu. Nggak seperti ya paham sendiri lah ya. Saya juga nggak enak ngomongnya gitu kan. Nah intinya itulah, sehat-sehatkan tubuh biar bisa vaksin. Mudah-mudahan nggak ada gejala aneh-aneh lah yang ditimbulkan dari vaksin ini. Oke, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, hand sanitizer-nya jangan lupa dibeli, dibawa, dipakai juga. Oke, stay safe, stay healthy. Salam dari saya, jangan lupa like, subscribe channel saya biar saya lebih semangat lagi buat videonya. Channel saya Abdillah Uluan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak podcast, saya undur diri.